Mas Kusrita maupun Mas Ahmad Fauzi. Sebelumnya kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer yang ada di kuliah Senilkis Advance, yaitu ada Mas Hanif atau Mas Hanfal, ada juga Mbak Maria Noemi, juga ada Mas Ahmad Fauzi, Mas Badruzzaman, Mbak Ikhwana, Mas Deko Strita, dan Mas Songput. Baik rekan-rekan Painting Explorer, kita bahas dulu kira-kira apa yang perlu kita ketahui. Terima kasih Mas Kusrita yang sudah ada di live chat. Malam Pak Dedi dan kawan-kawan, izin nyimak sambil OTW ke Jakarta. Oke, ini Mas Kusrita juga mau ke Jogja dan semalam saya ngobrol-ngobrol sama Mas Mul. Rencana Mas Kusrita juga akan berpameran ya. Saya senang sekali kalau teman-teman sudah mulai bergeliat ya. Nah, kemarin kemarin sore ya Mas Fauzi tanya galeri mana ya di Jogja ya. Saya memang sengaja berusaha ini ya melatuk atau menstimuli atau membangkitkan salah satunya ya, di dalam pengajaran Painting Explorer kemampuan teman-teman di dalam melobi galeri, kemampuan teman-teman dalam melobi galeri, termasuk kemampuan di dalam mencari. Jadi saya tidak langsung akan menunjukkan pameran ke sana, pameran ke situ, enggak ya. Tetapi saya ketika teman-teman menemukan galerinya gitu ya, setelah searching, browsing, biasanya kalau hal-hal teknis saya browsing mulai dari Google Maps justru ya, Google Maps misalnya kita mau galeri mana di suatu kota, terus baru kita cari di situ, dicari galerinya, terus kita cari sosial medianya, terus kita cari websitenya, nah terus kita cari kontaknya, jika ada kontaknya syukur paling enak ya kalau ada kontak WA. Kalau tidak ada ya di email ya, meskipun ke email agak susah karena banyaknya email spam ya. Nah sekarang kontaknya jika teman-teman sudah menemukan nih ya, ketika ini galeri ini kan beberapa pertemuan mendatang kan kita sudah membahas tentang bagaimana memilih galeri ya, bahwa galeri itu ada yang memang bentuknya dia semacam mengontrak seniman gitu ya, memanajeri seniman, sehingga seniman itu berada di bawah kerjasama dengan galeri, dalam artian memang dia menjadi bagian usaha dari galeri itu. Tetapi ada juga yang seniman cenderung lepas, jadi kerjasamanya hanya temporal ketika pameran. Nah, apa yang perlu diketahui ketika kita mau bekerja sama dengan galeri? Pertama adalah kita mengetahui bentuk kerjasamanya dulu. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Ada bermacam-macam galeri. Memang ada seperti tadi ya, yang galeri itu sifatnya mengontrak seniman. Jadi senimannya dikontrak. Ada yang bilang ya semacam kalau itu dipelihara gitu ya, dipelihara. Imbal baliknya ya berkarya ya, biasanya macam-macam bentuk kerjasamanya. Kalau dalam hal ini ada yang dia diberi uang untuk membeli material, termasuk uang kebutuhan kehidupannya, tetapi dia harus bisa menyetorkan karya, misalnya seperti itu ya, kalau dia di bawah manajerial galeri. Tetapi pertama yang perlu dipertanyakan ya ketika teman-teman mengajukan proposal, jadi paling enak memang proposal dibuat setelah ada pembicaraan lisan ya, kalau bisa, meskipun itu susah. Kalau kita belum benar-benar kenal kan susah ya. Tetapi caranya ya bisa kita main ke galeri tersebut, main ke sana, kita ketemu, syukur ownernya, syukur manajernya, syukur kuratornya. Tetapi kalau toh tidak, ya kita bisa bertanya kepada pegawainya, penjaganya di sana, bertanya tentang hal-hal umum, ya bagaimana
kalau kita mau bekerja sama di sana. Nah, kalau bentuknya tadi manajerial dalam artian dia ada di bawah kontrak pemilik galeri atau event organizer di galeri itu, ya tentu nanti ya akan ada perjanjian atau MOU ya, perjanjian tertentu tentang persentase karya, berapa karya yang harus dibuat dalam sebulan, berapa karya yang harus dibuat, terus um, uang yang diperoleh uang apa saja. Nah, tetapi banyak galeri juga ya di Jogja ya, terutama di Jogja itu cenderungnya cenderung ini ya, menyewa. Eh, menyewa ya secara umum menyewa ya. Kadang kalau kenal dekat ya sewanya tidak tidak signifikan ya, tetapi pada umumnya beberapa galeri ya itu menyewa. Galeri macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang galeri jenisnya adalah galeri yang memang dia utamanya ada galeri ya. Galeri sebagai usaha utama, tempat utama, terus di situ ada aktivitas-aktivitas jual beli merchandise atau ada kafe tapi yang utama galeri atau sebaliknya itu kafe terus ada galerinya. Nah, itu bentuknya macam-macam. Kalau galeri sebagai galeri yang utama itu kita mesti mempertanyakan dulu bentuk kerjasamanya. Banyak yang bentuknya adalah sewa menyewa. Jadi kita menyewa di galeri tersebut. Nah, kalau itu memang sewa, itu ada keuntungannya begini kalau sewa. Dia cenderung tidak memakai kuratorial. Nah, kalau bukan sewa ya, yang kerjasama seperti tadi ya, seniman dikontrak atau toh tidak dikontrak tapi bagi hasil ya. Paling tidak kan ada sewa menyewa, ada bagi hasil. Kalau bagi hasil, galeri dapat berapa, seniman dapat berapa. Kalau sewa menyewa, itu cenderung kita bisa menentukan karya kita. Karena galeri tidak terlalu intervensi terhadap karya kita. Jadi kita bisa menampilkan karya yang kita inginkan. Tentu saja dalam pengertian yang normal ya, tidak ekstrim. Ketika itu sewa menyewa, apa yang perlu dipertanyakan? Yang perlu dipertanyakan tentu berapa perharinya. Bentuknya macam-macam teman-teman. Ada yang dari per hari di Jogja lah ya. Di Jogja itu ada yang per hari 500, ada yang hitungannya per bulan, per pekan ya, per pekan. Ada yang 3,5, ada yang per hari 8 juta, ada yang per hari 2,5 juta, macam-macam ya. Misalnya kalau di Jogja, kalau teman-teman di Museum Sono Budaya itu perharinya 2,5 juta. Itu tapi dibagi-bagi ya. Ada yang besar itu sekitar 1 atau 1,5, saya agak lupa. Terus nanti sayap-sayapnya itu 500 per sayap gitu. Ada juga galeri misalnya LAF ya, bukan LAF ya. Di Jogja ada dua yang mirip ya. LAF, Langgeng Art Foundation. Langgeng Art Foundation itu miliknya Pak Dedi Langgeng. Dia punya Langgeng Galeri di Langgeng sana ya, di dekat Magelang ya, ada Langgeng Galeri milik Pak Dedi. Pak Dedi pernah membuka waktu dulu banget ya. Saya pernah pameran bertiga, saya Sulastyo sama Anise Kowindo, Pak Dedi pernah membukanya. Nah, Pak Dedi punya lab. Nah, di dekat lab itu ada juga LAV ya, LAV yang di situ juga ada kafe, ada galerinya. Nah, kalau itu modelnya per hari 500 ya, per hari 500. Jogja Galeri tinggi ya karena dia bagus tempatnya di tengah kota, di alun-alun utara. Kalau nggak salah itu sampai 8 juta ya kalau nggak salah. Tapi saya dengar-dengar kalau itu seniman mahasiswa atau toh kenalan dekatnya Jogja Galeri itu bisa dinego sangat
sangat sangat rendah, misalnya begitu ya. Jadi dipastikan dulu. Ada juga yang memang dia tidak memanajeri, tidak mengkurasi, tidak apa namanya, tidak menyewa, tetapi juga dia membebaskan ya, free, free, free. Nah, free itu karena apa ya? Kenapa kok mau free ya? Karena ya dia butuh event ya. Biasanya yang free itu kalau misalnya teman-teman bisa bisa di kafe misalnya, karena kafe kan juga butuh event. Nah, itu maka bisa free kalau teman-teman bisa menegunya. Nah, terus ketika kita apa sudah menanyakan tentang bentuk kerjasamanya, apakah bagi hasil? Kalau bagi hasil harus jelas ya ditentukan berapa persen untuk dia, berapa persen untuk seniman gitu. Karena ada juga ini ya seniman, nanti ada event organizer, ada saya pernah itu ada hotel gitu ya, hotel itu membentuk event organizer, terus ada senimannya. Jadi dibagi tiga itu, senimannya, event organizernya, terus hotelnya. Nah ini perlu ya, perlu teman-teman perlu meminta kejelasan dan nanti muaranya tentu MOU ya, MOU ditandatangani bersama dengan materai gitu ya tentang hak dan kewajiban ya. Alhamdulillah nih Mas Ahmad Fauzi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir nyimak Pak. Baik. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Izin belum berkarya Pak. Oke, Mas Congput ya. Nah, terus teman-teman setelah bentuk kerjasamanya apa? Teman-teman perlu membahas secara detail juga seluruh aspek yang ada di dalam pameran. Misalnya display. Display siapa yang mendisplay? Apakah yang mendisplay dari pihak galeri atau yang mendisplay dari teman-teman? Apakah sana menyediakan apa namanya? Menyediakan tenaga gitu ya, tenaga untuk display. Nah, itu teman-teman juga perlu dibahas, dipastikan termasuk alat dan materialnya. Kalau ada skrob, ada senar, ada bor dan sebagainya itu siapa itu di awal teman-teman mesti benar-benar rigid ya tanya biar tidak nanti di tengah-tengah luas dijaga ke ternyata tidak gitu ya. Itu mending ditanyakan ya. Ada yang memang tidak terlalu ketat, tidak memakai MOU, tapi akotnya gitu ya, apa perjanjiannya itu di awal sudah jelas siapa bekerja sama dengan apa. Misalnya terus lagi ya, misalnya pembukaan ya. Pembukaan itu makanan, siapa yang menyediakan makan? Siapa yang menyediakan jajanan? Siapa yang menyediakan minuman? Siapa yang menyediakan snack? Kalau toh pihak galeri telah menyediakan, bolehkah kita menambah? Misalnya gitu kalau sana mau ada kita nambah boleh nggak gitu ya. Terus kursi, siapa yang menyediakan? Tenda, siapa yang menyediakan? Kalau itu ada performance misalnya ada musik, siapa yang menyediakan? Itu semua ditanyakan ya teman-teman. Termasuk undangannya, siapa yang membagikan undangan. Uh, Tentang undangan ini perlu juga diperhatikan begini teman-teman. Karena ini penting ya. Kita kan eksistensi kita termasuk di dalam siapa yang datang, siapa yang kita undang gitu kan. Nah, perlu ditanyakan juga tentang misalnya apakah pihak galeri itu ikut mengundang, apakah pihak galeri itu ikut mengundang terutama kolektor, misalnya gitu. Apakah pihak galeri kalau kita bikin event kerjasama, apakah pihak galeri mengundang kolektor? Nah, biasanya pasti dia menjawab ya, beberapa kali saya tanyakan ini dia menjawab, ya kami akan berusaha menghubungi kolega, ya kolega-kolega. Nah ini teman-teman perlu memikirkan tentang hal ini sejak bahkan dari niatan teman-teman ya. Niatan teman-teman untuk pameran ini apa? Niatan kalau ini untuk memperkuat CV, dan ini penting ya teman-teman seniman-seniman awal ya perlu ini CV ini harus diperkuat dulu ya. Tidak langsung wah kita pameran harus semua sold out ya tentu tidak ya. Kita perlu step by step ya. Ada yang mengatakan bahwa pohon itu dia tumbuh tidak dengan tergesa-gesa ya.
dia pelan-pelan. Nah, apakah dia punya kolega yang akan diundang gitu ya? Kalau dia pasti. Cuma kita mencoba meneliti atau menelisik apakah bagaimana daya undang dari galeri tersebut ya. Eh, yang bisa kita teliti tentu eh, eh, sejarah atau bukan sejarah lah, pengalaman. Pengalaman galeri itu selama mengadakan pameran sebelumnya bagaimana? Kita bisa syukur kita sudah pernah melihat pas pameran gitu ya, siapa saja yang hadir, apakah ini kalau toh misalnya nanti biasanya kan kalau jual beli lukisan kan ketahuan itu ada tanda merah gitu ya, tanda merah di captionnya. Nah itu apakah memang galerinya itu memang bisa menjualkan atau memang yang menjual itu senimannya sendiri ya dari pihak pengelola. Nah itu kalau hal ini tentu kalau ditanyakan agak agak ini ya tanyakan secara langsung kadang vulgar ya, kadang tidak enak ya. Bisa menanyakan kalau kenal ada seniman atau teman yang pernah berpameran di situ ya bisa ditanyakan tidak secara langsung. Tetapi kalau ditanyakan secara langsung dan kita bisa bertanya secara sopan juga nggak apa-apa kan, bagaimana pengalaman galeri tersebut di dalam mengelola jual beli karya. Nah, misalnya seperti itu ya. Biasanya kalau dia sifatnya sewa memang tidak terlalu fokus di sana ya, di galerinya. Kalau tidak sewa menyewa justru dia fokus karena galeri tersebut pengen memang penghasilannya dari jual beli lukisan, jual beli karya ya. Jadi kalau tidak menyewa dia berarti dapat uang dari jual beli karya. Tetapi konsekuensinya pasti dia akan sangat selektif. Dia akan memakai kurator yang ketat untuk me ini ya, untuk bisa menjual karya kita. Nah, makanya dari awal teman-teman tentukan ya, kalau memang teman-teman pengen mencari relasi dengan galeri yang sifatnya memang teman-teman pengen bekerja sama dalam kontrak misalnya ya, teman-teman akan dibiayai ya, tentu semuanya nanti diserahkan galeri termasuk jual belinya, katalognya misalnya ya itu termasuk ditanyakan katalog siapa yang membuat, siapa yang mendesain, apakah katalog itu cetak atau katalog itu PDF. Nah, misalnya seperti itu silahkan teman-teman tanyakan semua, termasuk penjaga, siapa penjaganya gitu kan. Kalau itu kita sewa, itu biasanya penjaga dari kita ya, bisa dari kita. Ya, tapi tergantung itu, tergantung perjanjian. Maka ditanyakan ya, ketika itu sewa, siapa yang menjaga? Ketika ada jual beli, siapa yang menghandle? Nah, itu ya teman-teman, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, tetapi yang jelas teman-teman yang penting maju dulu ya, maju dulu. Kalau sudah maju tentu eh, akan punya banyak kesempatan-kesempatan. Baik, rekan-rekan, kita akan menuju ke karya. Kita akan melihat karya Mas Ahmad Fauzi ini dan juga karya Mas D. Kustrita ya. Baik, saya minum dulu. Kita baca dulu. Ini karyanya Mas Ahmad Fauzi. Judulnya Otak yang Tertunggangi 2023 60 kali 73 cat akrilik di kanvas subjek meter pemikiran makhluk. Kontennya hari ini banyak manusia yang pemikirannya ditunggangi oleh Zeus, ikon kemenangan pada judi online slot yang bisa menggandakan nilai kemenangan, diiming-imingi kekayaan yang menipu, digiring menuju jurang kerugian, menuju jalan digital meski di satu sisi mereka sadar bahwa permainan ini ada yang mengatur untuk siapa yang akan diberi kemenangan dan siapa yang tidak. Hal ini tergambar dari beberapa obrolan customer yang dia telah kalah puluhan juta namun sulit untuk berhenti. Dan saya coba memvisualkan pengalaman ini untuk mengingat diri. Demikian Pak arahan dan masukan saya tunggu. Baik, temanya Mas Fauzi memang semakin lama semakin ini ya menarik juga ya. Selain visualnya, tapi kayaknya ini visualnya ini agak aneh ya, agak tergesa-gesa ya, tidak
apa ya, tidak sekuat karya-karya sebelumnya, terutama pada isian-isiannya. Dulu itu kan isiannya sangat kuat. Nah, gini ya teman-teman. Teman-teman mesti apa? Menyadari tentang kedudukan diri ya, kedudukan maksudnya apa ya? Tentang pilihan. Begini ya, saya pernah merasakan, makanya saya coba sampaikan ini. Kadang seorang seniman ya, ketika dia berkomunitas, ya, dia harus berkomunitas ya, seniman agar apa? Agar punya apa? Kekayaan pengetahuan, kekayaan visual, juga kekayaan pemahaman ya, berkomunitas. Nah, tapi ketika berkomunitas kan dia lirak-lirik kan, dia melirik ke sana, melirik ke sini. Nah, itu kadang begini, ada seorang seniman yang melukisnya lama ya, melukisnya lama, ternyata teman sebelahnya itu melukisnya cepat dan artistik ya, cepat dan artistik. Nah, terus dia tergoda untuk membuat yang cepat juga, tapi eh, karena mungkin dia memang apa ya, kecenderungannya bentuk-bentuk yang detail, bentuk-bentuk yang digarap dengan ketelitian, ketekunan, maka ketika dia membuat dengan cepat itu tidak seartistik teman yang dia lihat itu. Maka ya teman-teman mulai ini ya, mulai me- menakar diri atau mulai apa ya, memahami diri apakah memang karyaku itu untuk bisa kuat ya itu yang cepat atau lambat gitu ya. Ya memang ada yang keduanya bisa dan mencoba tentu saja boleh ya, mencoba tentu saja boleh. Tetapi kalau apa, kalau setelah mencoba ternyata hasilnya tidak tidak sekuat dengan garapan yang dia benar-benar di apa ya, getih gitu ya berkaryanya, ya malah malah nggak menarik nanti. Ya dia bisa membuat cepat tetapi karyanya tidak tidak menarik gitu. Beda yang memang dia cepat membuatnya. Jadi saya ingat ada seorang seniman besar, seniman senior, kalau nggak salah Pak Agus Kamal dulu mengatakan di kelas begini, ya kita harus seperti eh, apa, punya kesadaran kalau kamu adalah kanguru, ya tidak perlu gini, dia mengibaratkan seorang seniman ya terkait dengan cepat lambat tadi dalam berkarya itu, yang satu taruhlah siput gitulah, siput, yang satunya kijang atau kanguru ya, yang bisa lari dengan cepat. Nah kalau kamu siput, ya jangan terus merasa iri dengan kanguru yang bisa berjalan cepat gitu. Ya demikian juga kalau kamu kanguru atau kijang yang bisa berjalan cepat, ya kamu juga tidak perlu juga dilambat-lambatkan kan gitu kan, kalau memang karyanya seperti itu. Nah tahu cepat atau lambat tentu dengan eksperimen ya. Kalau dalam studi seperti ini memang teman-teman bisa aja. Nah kalau saya lihat karya Mas Fauzi ini memang kekuatannya termasuk di dalam detail ya, kekuatannya di dalam detail, kekuatannya eh, macam-macam kekuatannya ya, di deformasinya, di warnanya, dan di detailnya. Karya-karya yang cenderung dekoratif seperti ini ya, termasuk karyanya sering saya katakan Pak Widayat ya, karya-karya dekoratif seperti ini, memang detailnya itu sangat menentukan ya. Warna yang sangat kaya, tumpuk menumpuk itu akan sangat artistik. Ini kalau hanya dua jenis seperti ini ya, hijau tua, hijau muda, tok, terus hanya di garis-garis seperti ini, memang kurang ini ya, kurang padat, atau kalau apa ya, selain makanan Pak ya, itu kurang benar-benar gempal gitu ya, kurang kurang zek gitu. Coba misalnya ya kita lihat, pernah lihat ya karyanya Mbak Bari itu ya. Karya Mbak Bari itu ketika membuat pohon itu ya, rumput itu kan hijaunya kan sangat pekat ya. Wah,
banyak itu, saling tumpuk menumpuk. Nah, kalau model ornamentik seperti ini ya, kalau cuma satu seperti ini ya, blok terus dikasih beberapa motif begitu aja memang kurang ini ya, kurang eh, pejal lah gitu ya, kurang pejal. Saya lihat karyanya Mas Fauzi yang dulu ya, yang ketika menggarap isiannya ini dengan penuh apa ya, dengan masih berusaha dibuat semaksimal mungkin. Wah itu menarik gitu ya, kelihatan pejal. Nah, kalau karya ini ada tampak ya, mulai ada upaya-upaya untuk apa istilahnya kesusu gitu kesusu apa tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Meskipun secara apa bentuknya ya lumayan enak ya, kecuali pada ini ya eh bentuk kaki besar kecilnya ini kurang enak ya, karena secara proporsi kan ini dia penampangnya sama gitu ya. Ini besar kecilnya ini terasa kayak orang melentung gitu ya apa kakinya. Kecuali kalau itu for shortening itu pemendekan ya. Jadi yang depan itu tampak lebih besar daripada yang belakang. Nah gitu nggih. Terus dari bahasa ungkap tentang apa orang yang bermain judi terus yang dia sudah tahu habis berpuluh-puluh juta ya diiming-iming, ini menarik ya. Tapi sekali lagi eh, Mas Fauzi yang menyebar warna putih seterang ini memang sebenarnya bisa dimanfaatkan di dalam center of interest-nya ini. Ini menarik loh kalau center of interest-nya ini dibuat terang ya, seperti apa terangnya pelita emas gitu ya, terang gitu. Terus ini biar kelihatan gelap karena ini kan ada di kegelapan tipuan Zeus itu ya. Ini dibuat gelap hanya beberapa yang ada di sisi-sisi yang terkena cahaya ini, yang terkena apa cahaya dari apa uang iming-iming uang yang apa yang bercahaya ini ya, misalnya pada sisi-sisi pipi atau hidung. Nah itu akan lebih menarik lagi itu kelihatan kuatnya. Coba Mas Fauzi melihat karyanya Walter Space ya. Karya Walter Space, seorang seniman dari Eropa yang menetap di Bali, itu kombinasi antara realistik dan dekoratif ya. Saya pernah menyampaikan itu. Nah, itu bisa dipakai untuk apa karya-karya yang seperti ini, dekoratif tetapi ada unsur efek-efek cahayanya. Itu menarik itu. Karyanya Walter Space ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya, Mas Faye. Walter Space. Space. Kok ini malah jadi Walter tulisannya apa ya? Walter Space lukisan lah. Lukisan Walter. Nah, ini space itu. Nah, misalnya ya, salah satu aja. Misalnya mana? Yang nah inilah. Ini misalnya ya. Ini kan di sini ada cahayanya. Nah, itu masih mungkin kan karya-karya dekoratifnya Mas Fauzi ya, dengan model-model seperti ini masih masih mungkin untuk digarap ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya. Nah, ini kan asik sekali kan. Ah, ada cahaya di sini, terus uh, ini ada dekoratifnya ya, dekoratif dan apa unsur realistiknya. Nah, ini karyanya Mas Fauzi ini
kalau dimainkan seperti itu ya, di sini ada cahayanya, terus sedikit seperti ini ya, ada semacam cahaya yang ada di samping. Wah, ini artistik banget. Ini ya karyanya Mas Fauzi ya. Bisa seperti itu ya. Eh, izin Pak, saya bermaksud membuat pohon teknik sketsa di bidang hijau. Namun terasa agak selesai ya Pak. Baik Pak, terima. Pohon teknik sketsa. Eh, saya bermaksud membuat pohon teknik sketsa. Maksudnya garis-garis gitu aja ya. Garis-garis. Begini Mas. Kalau eh, karya itu sifatnya tidak apa ya, tidak total, itu memang terasa justru ya nanggung namanya aja nggak total. Sketsa itu kekuatannya pada apa ya? Kekuatannya pada garis. Ini kalau mengandalkan kekuatan garis nggak nampak kan? Garisnya ini terasa ya yang sering kita bahas ya, spontanitas garisnya nggak terasa, kelancaran garisnya nggak terasa, mainnya garis nggak terasa, termasuk apa besar kecilnya garis juga nggak enak gitu ya. Ini lebih terlihat sebagai ornamen, ornamen pengisi. Sementara kalau ini pengisi, pengisi terlalu mentah ya, mentah dalam artian kurang digarap secara maksimal isian-isiannya. Jadi kalau memang mau Mas Fauzi kan juga punya kekuatan sketsa ya. Kita masih ingat ya bagaimana Mas Fauzi membuat sketsa yang dipamerkan di Grand Rohan. Nah itu kalau memang itu yang mau dieksplorasi ya keluarkan itu ya, keluarkan ya dengan kekuatan sketsanya, garisnya yang benar-benar berani. Kalau ini nanggung Mas, ini tidak terasa Mas Fauzi sedang menampakkan sketsa. Malah yang tampak malah garis yang ya garisnya tidak menunjukkan kekuatan ya. Ya yang kita lihat adalah ornamen yang tergesa-gesa ya. Ornamen yang belum selesai karena tergesa-gesa. Gitu nggih Mas Fauzi ya. Baik, sekarang kita coba lihat karyanya Mas Kustrita. Judulnya Eksplorasi 56 2023 cat akril dan spidol di kanvas 70 kali 90 sabik. Cara menyusun pembentukan lukisan dari kombinasi garis warna dengan cara yang terkontrol dan tidak terkontrol. Mencoba menonjolkan bentuk background blocking airbrush yang seakan lebih simpel untuk memunculkan efek ruang yang lebih luas dan memvisualkan dan menyisakan beberapa ruang kosongnya. Sedangkan hasil spontanitas yang ada untuk memberikan efek kotor yang kemudian diredam dengan garis diagonal dengan yang sekaligus untuk melokalisir posisi center of interest-nya. Baik, ya kalau dari segi dari segi teknik ya luar biasa ya, Mas Kustrita ya. Tidak mudah ya membuat karya-karya yang seperti ini. Digawe dengan perfect ya, apa ya? Dibikin dengan perfect ya. Dan kita memang melihat ada sedikit hal yang baru ya, terutama dalam komposisi membuat bidang bidang pembagian. Sebenarnya kalau dari segi bagaimana posisi membagi itu dari berbagai arah ya relatif sama ya. Cuma bedanya kan garis hitamnya ini semacam lekukannya ini lebih luas ya. Kalau biasanya kan tidak seluas ini. Ya untuk menjaga berkarya pada mode ini bisa aja ya melakukan seperti ini ya, menarik, tetap karyanya kualitasnya istimewa ya. Cuma kalau mau membuat hal baru mungkin Mas Kustrita mulai bisa memikirkan juga misalnya, karena ini kan juga Mas Kustrita sebenarnya kan tampak ada 3 dimensinya ya, 3 dimensi
dia bertumpuk-tumpuk ya. Nah, itu bisa jadi sekalian juga bisa dicoba membuat karya abstrak yang geometrik, kubis ya, apa bentuk ruang-ruang ya. Misalnya ini taruhlah ini seperti Google Map itu ya, ketika kita scroll, sorry apa, drag terus agak dinaikkan, nah dia kan akan menjungkir apa menjungkir gitu ya. Nah, misalnya ini terus tampak tampak sisi sisi diagonalnya. Berarti ya gitu kan. Jadi semacam kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak tiga dimensional. Nah, itu bisa aja misalnya ya. Jadi ada sesuatu yang baru. Misalnya ini kotak dalam. Berarti seperti kotak-kotak itu ya, membuat apa terinspirasi dari hal tertentu. Nah, saya mengingatkan Mas Kosrita dulu pernah membuat satu pelacur ide ya. Ini mungkin bisa di apa? Bisa digarap lagi ya. Dulu misalnya ya, membuat idenya adalah rumput misalnya gitu. Itu rumput ya. Jadi ada coretan-coretan seperti rumput. Terus pernah juga idenya tentang rembulan. Nah, saya pikir hal seperti itu bisa melatih ya, memicu atau menstimuli, merangsang ide tentang membuat sesuatu yang berbeda. Misalnya ini adalah idenya adalah kota. Nah, misalnya gitu, kota dilihat dari atas atau kota dari perspektif mata burung. Nah, misalnya begitu. Itu bisa. Atau Mas Kosrita melihat asah-asahan ya, apa namanya, kotoran piring tumpuk-tumpuk dengan sendok, dengan gelas. Wah, itu terinspirasi dari kotoran piring yang apa, tumpukan piring yang kotor. Nah, misalnya seperti itu. Cara-cara seperti itu bisa ya, bisa dipakai sehingga nanti abstraksi atau toh bukan abstraksi, benar-benar abstrak, tetapi yang diambil adalah polanya gitu, polanya. Misalnya ada tumpukan buku di rak itu ya, ada yang tumpukan buku yang tidak benar-benar ditata secara rapi, itu kan polanya kan macam-macam ya. Nah, itu bisa diambil ya. Jadi kita untuk membuat ketidaksamaan itu bisa lewat observasi. Kalau bentuk-bentuk seperti ini mengandalkan apa imajinasi kita, ya cenderung sama ya. Oh, nanti begini, begini, begini. Kalau kita observasi bisa aja ya bentuk-bentuk. Coba kita sekarang ya, saya melihat di sudut kanan apa meja saya itu ada tumpukan, di situ ada laptop, ada rokok, ada buku, ada tas kamera gitu ya. Wah, itu dipolakan gitu ya, dipolakan terus dibuat pola-pola seperti ini akan semakin menarik ya. Jadi yang terjadi bisa jadi tidak bentuk-bentuk yang lurus-lurus, karena ini sudah selalu muncul ya. Bisa jadi nanti di sebelah sini ini melengkung seperti apa, tas kamera ya, yang itu sebenarnya orang lain nggak ada yang tahu gitu ya, tas kamera yang melengkung. Di sini ada tas kamera melengkung. Yang tahu hanya Maskes misalnya. Nah, itu bisa menjadi ide untuk membuat komposisi-komposisi yang berbeda. Baik, baik Pak, siap ya ini Mas Ahmad Fauzi. Baik, kita nilai ya. Karyanya Mas Fauzi ini ya lumayan lah ya. B, B Amin lah ya, B Amin ya. B Amin ya. Ini karyanya ya Amin, Amin ya. Kita nilai B Amin 77, 77. Amin 92. Yang di sini 90. Oke, rekan-rekan Penceng Explorer, itu kelas kita malam ini. Semoga tidak ada yang telat. Nah, sekarang saya punya cara untuk mengecek
adakah yang terlambat atau tidak dengan cara di email. Oke, ini ya Mas Kus sama Mas Hilman ya, coba